Rusia versus Ukraina. Akankah terjadi perang dunia ketiga? Eropa yang damai mungkin bisa menjadi medan perang jika Rusia dan Ukraina terlibat konfrontasi militer secara terbuka. Tensi tinggi di perbatasan kedua negara yang diikuti dengan penumpukan tentara dan senjata-senjata berat membuat khawatir banyak pihak di dunia ini. Diplomat senior Uni Eropa menggambarkan kawasan tersebut semakin dekat dengan perang terbuka. Kali pertama sejak berakhirnya perang di antara negara Balkan bekas Yugoslavia. Suasana di Brussels mengkhawatirkan ada ketakutan nyata bahwa Eropa bisa menuju krisis keamanan terburuk dalam beberapa dekade. Tetapi kecemasan tidak sepenuhnya terfokus pada prospek perang darat yang panjang dan berlarut-larut antara Rusia dengan Ukraina. Hanya sedikit orang di Brussels yang percaya bahwa Moskow memiliki kekuatan militer, apalagi uang atau dukungan rakyat di negaranya untuk perang. Uni Eropa memperingatkan Kremlin tentang konsekuensi ekstrim jika mengambil tindakan militer di negara tetangga Ukraina. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, berada di Kiev dan Moskow mengatakan hal itu. Swedia memindahkan ratusan tentara selama akhir pekan ke Pulau Gotland yang strategis dan penting yang terletak di Laut Baltik. Sementara Denmark memperkuat kehadirannya di kawasan itu beberapa hari sebelumnya. Ketegangan yang meningkat juga telah memicu kembali perdebatan di Finlandia dan Swedia. Apakah mereka sekarang harus bergabung dengan NATO? Usaha memecah belah. Kekhawatiran pun terjadi menyeluruh di barat. Washington, NATO, Inggris, dan Uni Eropa tidak hanya kemungkinan perang konvensional atas Ukraina, tetapi bisa lebih jauh lagi, yakni bahwa Moskow berusaha memecah belah dan mengacaukan Eropa, mengguncang keseimbangan kekuatan benua sesuai keinginan Kremlin. Dilansir dari BBC, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki tahun lalu mengatakan bahwa Barat perlu bangun dari tidur geopolitiknya mengenai niat Moskow. Rekan-rekan negara di Uni Eropa akan mengatakan bahwa mereka sekarang telah sadar dan mencium isyarat yang sangat kuat. Namun seperti yang sering terjadi dalam hal kebijakan luar negeri, para pemimpin Uni Eropa masih jauh dari bersepakat untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Moskow menyangkal merencanakan invasi militer meskipun pasukan besar-besaran ada di perbatasan dengan Ukraina. Tetapi Rusia telah mengeluarkan daftar tuntutan keamanan ke NATO. Isinya dengan lantang menyalahkan aliansi tersebut karena merusak keamanan regional. Vladimir Putin menegaskan antara lain menuntut NATO melarang Ukraina dan negara-negara bekas Soviet menjadi anggota organisasi tersebut. NATO dengan tegas menolak tuntutan tersebut. 3 pertemuan puncak yang diadakan selama sekitar seminggu terakhir antara Rusia dan Sekutu Barat pun gagal menemukan banyak kesepahaman. Apa yang akan dilakukan Vladimir Putin selanjutnya tidak jelas. Tetapi Barat yang percaya Kremlin berinvestasi terlalu banyak dalam manuver publiknya di Ukraina mendesak Rusia mundur tanpa tuntutan apapun. Resiko sanksi. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden sementara itu menunggu terkait keputusan kuat Uni Eropa mengenai kemungkinan sanksi. Semua tergantung pada tindakan apa yang akan diambil Moskow. Apakah akan ada serangan militer ke Ukraina, serangan dunia maya, kampanye disinformasi,
atau seperti yang dianggap paling mungkin, campuran serangan hibrida. Uni Eropa yang optimis memperkirakan blok tersebut akan menyetujui serangkaian kemungkinan sanksi pada 24 Januari mendatang pada pertemuan para menteri luar negeri berikutnya. Penasihat Kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan langkah terbaru Rusia tidak mengejutkan. Ini karena Moskow telah berusaha menekan Kiev dengan melakukan rotasi pasukan skala besar, manuver dan penyebaran senjata secara teratur sejak mengerahkan pasukan di perbatasan musim semi lalu. Sementara para pejabat Amerika Serikat melanjutkan jika Moskow memilih untuk melakukan serangan skala penuh, pasukan penyerang dapat merebut ibu kota Kiev dan menggulingkan Zelensky dalam waktu 48 jam. Mereka memperkirakan serangan semacam itu akan menyebabkan 25.000 hingga 50.000 warga sipil tewas, bersama dengan 5.000 hingga 25.000 tentara Ukraina dan 3.000 hingga 10.000 tentara Rusia. Itu juga dapat memicu banjir pengungsi 1 hingga 5 juta orang, terutama ke Polandia. Biden telah bereaksi terhadap penumpukan itu dengan mengirimkan sekitar 3.000 pasukan Amerika Serikat untuk memperkuat sayap timur NATO. Sekelompok baru tentara Amerika Serikat tiba di Polandia pada hari Minggu. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga mengatakan Jerman siap mengirim pasukan tambahan ke Baltik. Selain 500 tentara yang sudah ditempatkan di Lituania di bawah operasi NATO, Moskow telah mengeluarkan tuntutan kepada NATO untuk menjamin bahwa Ukraina tidak akan memasuki aliansi dan menarik pasukan dari negara-negara anggota di Eropa Timur. Tetapi penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa Biden tidak mengirim pasukan untuk memulai perang atau berperang dengan Rusia di Ukraina. Bagaimana menurut Anda? Akankah terjadi perang dunia ketiga? Kita berharap perdamaian akan terjadi sehingga dunia ini semakin damai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bantu subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa.